Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1201. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Ancaman apapun kepada Qingchen. Kamu satu-satunya. Aura menakutkan dari Master Iblis terkemuka langsung meresap ke seluruh kamar dagang Lin Yuan. Dia tiba-tiba menyadari bahwa memang hanya ada Qingchen di sini dan tidak ada ahli dari Tianjuo lainnya. Dan Qingchen ini benar-benar datang sendirian. Apa? Pada saat ini Penatua Gusu juga langsung merubah ekspresinya. Apakah Qingchen ini begitu kuat dan apa kepercayaan dirinya sehingga dia berani datang ke sini sendirian? Pada saat ini seorang Master Iblis langsung melayangkan serangan telapak tangan kepada Qingchen. Akan tetapi Qingchen dengan mudah memblokir serangan telapak tangan tersebut. Kamu adalah Qingchen, anak baik. Tidak heran jika kamu berani menerobos masuk. Memang ada dua hal. Tetapi kamu adalah penjahat paling dicari di ras iblisku. Selama aku menangkapmu, aku bisa mendapatkan manfaat dan imbalan tanpa akhir. Pemimpin klan iblis itu tiba-tiba terkejut, tetapi dia melihat wajah Qingchen dan tiba-tiba menjadi antusias. Matanya tajam seolah-olah sedang menatap mangsa. Kekuatanmu memang tidak lemah, tetapi sayangnya, jika kamu berada di dunia luar, mungkin akan sulit untuk menjatuhkanmu. Salahkan saja kamu harus membobol wilayah kursi ini dan menjebaknya, kata pemimpin ras iblis itu. Dia berteriak dan boom, tiba-tiba terdengar suara rengekan yang menakjubkan dari dalam seluruh ruang. Dan serangkaian cahaya yang menakutkan muncul, lalu menyelimuti seluruh dunia ini. Bunuh dia, kata Penatua Gusu. Dia juga tiba-tiba meraung, bergemuruh, dan kekuatan yang mengepul di tubuhnya meningkat. Qingchen di depannya inilah yang telah menyebabkan dia mengekspos dirinya sendiri, dan Penatua Gusu penuh dengan niat membunuh Qingchen. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, seluruh suaranya tiba-tiba menyusut, membuat suara serak seperti seekor ayam yang sedang terjepit lehernya. Qingchen tidak tahu apa yang terjadi. Ternyata Qingchen sudah menghilang begitu saja, dan Qingchen mencapai tempat di mana Penatua Gusu berada dan meraih leher Penatua Gusu lalu mengangkat Penatua Gusu di udara. Puncak milik bumi seperti Penatua Gusu yang kuat ini, dengan kakinya berjuang di udara terus-menerus menunjukkan berbagai kekuatan magisnya, tetapi dia tidak dapat melepaskan diri. Tidak, ini tidak mungkin, kata Penatua Gusu. Dia merasa ngeri karena dia menemukan bahwa kekuatan di tubuhnya tidak dapat diaktifkan sama sekali. Ada sebuah kekuatan kegelapan yang misterius yang menghalangi kekuatannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia terkejut meskipun dia terluka parah, tetapi luka-lukanya sudah sedikit pulih akhir-akhir ini. Bagaimana mungkin dia bisa ditangkap oleh Qingchen dengan begitu mudah? Dan kecepatan yang ditunjukkan Qingchen sekarang jauh lebih menakutkan daripada waktu bertarung dengannya di Tianjuo waktu itu. Dan yang lebih membuatnya takut adalah kekuatan kegelapan di tubuhnya justru menghalangi kekuatannya. Mungkinkah dikombinasikan dengan kemunculan Qingchen di sini, sebuah kemungkinan menakutkan muncul di benak Penatua Gusu. Apakah kamu yang menyelamatkanku sebelumnya, kata Penatua Gusu. Hahaha, Qingchen tiba-tiba tersenyum. Penatua Gusu, apakah kamu cukup pintar? Ya, saya adalah Penatua Tianxing yang menyelamatkanmu, kata Qingchen sambil tersenyum. Tidak mungkin. Lalu mengapa kamu memiliki kekuatan kegelapan? Kata Penatua Gusu. Dia berkata dengan marah. Kekuatan kegelapan? Beberapa master dari ras iblis memandang dengan takjub. Kamu tidak perlu mengetahui hal ini. Simpan dulu untuk kursi ini, kata Qingchen. Kekuatan Qingchen muncul dari tubuhnya, menyelimuti Penatua Gusu. Dan Qingchen akan memasukkan Penatua Gusu ke dalam dunia kacau cakram Gyokian Kun. Berhenti! Pemimpin klan iblis itu meraung. Bagaimana mungkin dia bisa menyaksikan Penatua Gusu ditaklukkan seperti itu? Segera suaranya membawa kekuatan iblis dan dia langsung menyerang ke arah Qingchen. Kata Qingchen. Dia mendengus. Qingchen bahkan tidak menoleh sedikit pun.
segera sepotong baju besi bersisik muncul di tubuh Qin-Chen. Dan itu benar-benar sebuah perisai armor skala hitam yang diperoleh Qin-Chen di alam Dewa Piantin waktu itu. Dan armor skala hitam itu memancarkan aura tanpa hukum dan boom! Serangan pemimpin klan iblis itu langsung menghantam armor skala hitam. Dan armor skala hitam itu bergerak. Pola sederhana di atasnya memancarkan cahaya ilahi yang kuat, langsung melindungi Qin-Chen dari serangan tersebut. Bahkan perisaiku tidak bisa kamu hancurkan, merupakan lelucon untuk menghentikanku membunuh orang, kata Qin-Chen yang mencibir dan meraung. Segera di tubuhnya, lubang hitam gelap muncul, dan kekuatan menelan menyapu Penatua Gusu. Seketika Penatua Gusu pun meraung marah, dan mencoba melawan. Akan tetapi dia tidak dapat menahan kekuatan melahap yang mengerikan ini. Sebelum kemudian, sosok Penatua Gusu pun tertelan dan sosoknya pun menghilang. Selanjutnya, giliranmu, kata Qin-Chen. Setelah menelan Penatua Gusu dalam satu gerakan, Qin-Chen tidak diam, tetapi sosok Qin-Chen berkedip dan lalu muncul tepat di samping salah satu pria berbaju hitam. Matilah, kata Qin-Chen seraya mengulurkan tangannya yang besar. Kematian. Pria berbaju hitam dari ras iblis itu adalah penguasa yang mulia bumi yang berdaulat. Kulitnya berubah drastis ketika melihat serangan ini. Di antara tangannya yang gemetar, dia menembakkan 10.000 cahaya ajaib. Dan hukum jalan iblis berguncang, meledak di dalamnya, menghancurkan sebuah ruang. Tetapi Qin-Chen kemudian meraihnya dengan tangannya yang besar. Dia berkedip-kedip dan memutarnya. Serangkaian bukit naga sejati yang kacau muncul, memotong cahaya iblis lawan hingga hancur. Dan hukum cara iblis semuanya runtuh. Energi naga sejati yang kacau tidak ada habisnya itu langsung menembus tubuh ras iblis itu. Tidak, Master ras iblis itu mengeluarkan teriakan tajam. Dan dia langsung dicubit oleh Qin-Chen dan dia tidak bisa bergerak. Master iblis puncak yang melihat bumi ini di telapak tangan Qin-Chen itu seperti ayam, tidak bisa bergerak sama sekali. Dan orang-orang yang menyaksikan adegan ini pun semuanya tercengang. Kekuatan macam apa ini? Asal mula iblis, meledak untukku. Pemimpin ras iblis itu panik di dalam hatinya dan dia meraung keras. Segera di dalam tubuhnya, asal-usul ras iblis yang mengepul melonjak dengan gila-gilaan. Meledakkan dirinya sendiri dan melepaskan diri dari belenggu Qin-Chen. Tetapi bagaimana mungkin Qin-Chen memberinya kesempatan? Energi naga sejati kekacauan di tubuhnya menyembur keluar, langsung menyelimuti Master Iblis itu dalam sekejap. Dan kemudian, dengan kuat menekan asal-usul di tubuh Master Ras Iblis itu. Kemudian Qin-Chen meraih Master Iblis itu dengan tangannya, dan di saat yang sama sebuah lubang hitam besar muncul dari tubuhnya. Dan Master Ras Iblis itu langsung dihirup lalu menghilang dari sana. Hampir dalam sekejap mata Qin-Chen telah menangkap dua master atas. Ada beberapa pria iblis berbaju hitam yang hadir, semuanya segera mundur. Mereka semua dikejutkan oleh kebrutalan Qin-Chen dan beberapa bahkan mati rasa di kulit kepalanya dan ada keinginan untuk melarikan diri. Tetapi di langit ada sebuah sinar cahaya berbentuk bola penghalang muncul, mencegah mereka semua untuk merobek kekosongan. Untuk tidak bisa melarikan diri. Penghalang itu memiliki aura kekacauan. Itu adalah penghalang yang dibentuk oleh sumber kekacauan. Setelah Qin-Chen memamerkannya, para master yang mulia bumi ini tidak dapat melarikan diri kemanapun. Dan mereka pun hanya bisa ditangkap dengan patuh. Brengsek! Pemimpin klan iblis itu melihat pemandangan ini. Lidahnya meledak karena amarah, dia pun melompat. Tangannya terjalin dengan cetakan tangan yang rumit. Kekuatan yang mengguncang dunia pun muncul dari telapak tangannya. Aku akan membiarkanmu melihat keunikan tertinggi dari ras iblis buluku. Tinju iblis berbulu. Boom! Aliran udara iblis yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekeliling pemimpin ras iblis itu. Dan pada saat yang sama aliran udara tersebut membentuk penampakan burung bangau iblis, naga iblis dan juga kalajengking iblis. Bunuh untukku, kata Master Iblis itu. Dia pun segera melayangkan semua serangannya kepada Qin-Chen. Kekuatan kekacauan, energi naga sejati, sungai pedang tertinggi, kata Qin-Chen menghadapi kekuatan setengah langkah yang mulia surgawi pemimpin iblis itu. Tanpa banyak bergerak, Qin-Chen tiba-tiba dari tubuhnya berkedip. Tanpa diduga sisik-sisik naga muncul di tubuh Qin-Chen. Qin-Chen seperti naga sejati. Aura kekacauan segera meresap, aura pedang muncul dari sekujur tubuhnya berubah menjadi kekuatan sungai pedang yang besar. Kemudian serangan Qin-Chen itu pun langsung bertabrakan dengan serangan yang dilepaskan oleh pemimpin ras iblis tersebut. Pedang naga sejati, siapa kamu? Kata pemimpin iblis itu. Dia akhirnya menunjukkan rasa takut.
Tubuhnya selama serangan balik iblis mulai meledak. Bahkan tekstur bulu iblis di kulitnya mulai runtuh satu persatu. Mata, hidung, dan mulutnya semuanya mengeluarkan darah. Dan 7 lubangnya juga mengeluarkan darah. Bulu iblisnya juga terbakar, berubah menjadi tubuh botak. Dan seluruh tubuhnya tidak memiliki temperamen iblis tertinggi lagi seperti sebelumnya. Melihat adegan itu, orang-orang berpakaian hitam yang tersisa dari ras iblis nampak tercengang. Dan mereka semua tidak dapat mempercayai mata mereka. Mereka semua tahu kengerian dari penguasa iblis bulu mereka. Kekuatan perkasa di tingkat setengah langkah yang mulia surgawi. Dan ras iblis bulu juga merupakan ras yang cukup kuat di antara ras iblis dengan latar belakang yang kuat. Namun pada saat ini di depan Qin-Chen, seolah-olah itu hampir seperti permainan anak-anak. Itu langsung dikalahkan. Master ras iblis yang tersisa semuanya terkejut dan terpana. Dan pada saat ini mereka semua berteriak histeris. Mereka benar-benar kehilangan kepercayaan diri mereka. Sementara pada saat ini Penatua Gusu dipenjara oleh Qin-Chen di dunia yang kacau. Dan dia juga bisa melihat pemandangan ini dari dunia luar. Matanya kusam. Akibat yang mengerikan tidak melibatkan dirinya. Tetapi dia sangat merasakan pukulannya ini sangat buruk. Bagaimana ini mungkin? Dia meraung di dalam hatinya. Kekuatan Qin-Chen yang sekarang ditampilkan jauh lebih menakutkan daripada saat di Tianjuo di saat bertarung dengannya. Bagaimana anak ini bisa begitu menakutkan? Kata Penatua Gusu. Qin-Chen, seni bela diri macam apa kamu? Aku. Mengapa aku dikalahkan oleh ras manusia seperti Anda? Aku tidak berdamai. Aku sama sekali tidak berdamai. Pil iblis yang agung. Suara pemimpin iblis itu terdengar. Dan suaranya hampir tercekik berkeping-keping. Dia meraung dan bergetar. Dan pada saat yang sama, pil hitam muncul di tubuhnya. Segera kekuatan sihir yang menakutkan muncul dari pil tersebut. Ternyata itu adalah pil iblis tingkat yang mulia. Pil iblis kelahiran kembali daging. Kata Qin-Chen, dia langsung menyadari kemanjuran pil ini begitu dia melihatnya. Menurut rumor yang beredar, itu adalah pil mengerikan yang dipadatkan dari bunga darah iblis. Ramuan peringkat atas dari klan iblis yang mengandung kekuatan iblis tertinggi. Itu dapat menginspirasi energi darah sejati pada penguasa ras iblis. Kelahiran kembali dan menyatukan kembali keinginan. Ingin meminum pil ajaib untuk mengkonsolidasikan kembali tubuh fisik dan mengembalikan ke kondisi puncak. Bagaimana itu mungkin? Saya tidak akan memberi Anda kesempatan ini. Pil ajaib yang agung ini juga memiliki beberapa efek kepada saya. Berikan padaku, kata Qin-Chen. Pil ajaib kelahiran kembali daging dan darah ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Dapat mengaktifkan potensi daging dan darah serta merangsang asal-usulnya. Pil itu tidak hanya dapat digunakan untuk menyembuhkan luka, tetapi juga bisa digunakan untuk menerobos. Itu dapat membuat tubuh yang mulia surgawi setengah langkah lebih menakutkan. Dan tingkat keberhasilan untuk menerobos ranah yang mulia surgawi lebih tinggi. Ini jelas merupakan apa yang pihak lain telah persiapkan untuk menerobos ranah yang mulia surgawi. Segera pasir iblis pun meresap keluar dari tubuh Qin-Chen. Itu langsung menyelimuti pemimpin iblis itu. Pasir iblis itu berubah menjadi sungai para leluhur iblis dan segera memenjarakan pemimpin iblis dan memberikan pil ajaib kelahiran kembali daging itu langsung muncul di tangan Qin-Chen. Begitu Qin-Chen bergerak, pil ajaib yang memancarkan kekuatan obat yang kuat mencapai tangannya dan itu jatuh ke tangannya lalu dimasukkan ke dalam dunia kacau. Apa? Pasir iblis? Kamu? Setelah pil iblis kelahiran kembali daging dan darahnya dirampok, pemimpin iblis itu tampak sangat marah dan dia sangat kejam. Tetapi pada saat yang sama dia pun memandang Qin-Chen dengan kaget. Tidak dapat mempercayai bahwa Qin-Chen dapat menampilkan pasir iblis. Aku ingat, anak klan naga sejati yang bernama Long Chen. Apakah kamu itu adalah Long Chen? Kata pemimpin iblis itu, tubuhnya bergetar ketika dia memikirkan sebuah kemungkinan. Karena pasir iblis sangat disayangi dan pada saat yang sama merupakan harta inti iblis. Itu belum pernah terdengar bahwa ras manusia bisa mendesaknya. Namun baru-baru ini dikabarkan bahwa master klan naga sejati yang bernama Long Chen memasuki alam dewa Piantin. Dia mengambil pasir iblis dari Tuan Yuan Hun klan iblis dan mampu mendesaknya. Dan Long Chen ini itu adalah merupakan peristiwa mengejutkan di seluruh medan perang 10.000 ras. Belum lama ini, dan bahkan
membunuh ahli teratas di ranah yang mulia surgawi seperti Tuan Rongyan dari ras iblis. Sekarang, ketika dia melihat Qin Chen menampilkan pasir iblis, dan juga sebelumnya melihat sisik naga muncul di tubuh Qin Chen, dan juga kekuatan besar dari klan naga sejati, pemimpin iblis itu langsung terkejut dan marah. Kurang ajar, dia pun meraung, matanya merah darah dan napasnya terbakar keluar dari tubuhnya. Pada saat ini dia membakar asal-usulnya. Dan dia benar-benar gila, dan dia saat ini merilis kekuatan terkuatnya. Sebuah tinju yang sangat menakutkan melayang ke arah Qin Chen, dan di bawah tinju ini, ruang berosilasi, dan formasi iblis yang membungkus seluruh ruang didorong, berubah menjadi kekuatan inti, seolah-olah bisa menembus alam semesta, dan meledak ke arah Qin Chen. Di saat yang sama, sosok Master Iblis itu bergetar, dan sambil melancarkan pukulan seumur hidup ini kepada Qin Chen, sosoknya pun berbalik dan ingin pergi. Ternyata sebenarnya dia mencoba melarikan diri dari sini, karena dia curiga bahwa Qin Chen adalah eksistensi yang tidak bisa dia provokasi sama sekali. Melihat itu Qin Chen menus dingin. Dia ditutupi dengan lapisan baju besi hitam pekat, dan sosok Qin Chen melangkah maju. Kamu masih ingin bekerja keras. Kamu telah menebak identitas kuris ini. Kamu pikir apakah kuris ini akan membiarkanmu melarikan diri? Berlututlah dan berserah sepenuhnya kepadaku. Jika tidak, aku akan menghancurkanmu, kata Qin Chen. Sambil mengatakan ini, Qin Chen mendesak aura pedang naga sejati, dan aliran aura pedang kacau yang tak ada habisnya berubah menjadi pedang raksasa yang mencapai langit. Dan tinju yang dilepaskan oleh Master Iblis itu langsung bertabrakan dengan pedang tersebut, dan boom! Ledakan terjadi. Seluruh tubuh Qin Chen penuh dengan roh. Angin dan awan berputar di luar tubuhnya, dan alam semesta berasal dari tubuhnya. Dia turun ke dunia seperti dewa surgawi. Namun jurus unik dari pemimpin iblis itu tiba-tiba dihancurkan oleh aura pedang naga yang sebenarnya. Seluruh orang terikat oleh kekosongan ini. Tidak bisa bergerak dan berlutut sedikit, tetapi dia tetap menolak untuk berlutut. Cepat berlutut, kata Qin Chen. Dia melangkah maju, auranya semakin menakutkan dan memaksa pemimpin iblis itu untuk berlutut. Pemimpin iblis itu akhirnya berlutut di tempat. Pemimpin iblis nampak berlutut di depan Qin Chen. Dia dipermalukan. Matanya penuh dengan kebencian tertuju kepada Qin Chen, penuh dengan kebencian yang tak ada habisnya. Dengan tangannya yang besar, Qin Chen langsung meraih tubuh Master Iblis itu. Aura pedang naga sejati yang mengepul membuat pemimpin iblis itu berteriak di tempat. Qin Chen, jika kamu membunuhku, ras iblisku akan membalasmu. Leluhur iblisku juga akan membunuhmu secara pribadi, dan Tian Zhuo tidak akan dapat melindungimu, kata pemimpin iblis itu. Dia berteriak. Leluhur iblis abis. Sepertinya itu belum pernah digunakan sebelumnya. Tetapi aku tidak akan membunuhmu dulu, karena aku akan menyimpanmu terlebih dahulu, kata Qin Chen. Dia meraih pemimpin iblis itu, dan segera lubang hitam gelap muncul di tubuh Qin Chen. Dan seketika pemimpin iblis itu pun langsung masuk ke dalam dunia kekacauan cakram Gyo Qian Kun. Yang mulia bumi iblis bulu ini tak terkalahkan, yang merupakan setengah langkah yang mulia surgawi. Mungkin sekarang dia telah dihapuskan dengan cara ini, dan Qin Chen sekarang telah menyegelnya. Dan kemungkinan dia akan menanyakan semua yang ingin Qin Chen ketahui darinya. Sekarang Yu Qiansu dan yang lainnya ada di Tian Zhuo markas besar, dan Qin Chen harus mempertimbangkan keselamatan mereka semua. Ada terlalu banyak mata-mata di Tian Zhuo. Bagaimana mungkin Qin Chen akan merasa lega jika Qin Chen tidak mengetahui sumber masalahnya? Selain itu, ini juga merupakan hadiah luar biasa yang disiapkan Qin Chen untuk Tian Zhuo. Setelah menyegel pemimpin iblis bulu itu, Qin Chen tiba-tiba berbalik menghadap beberapa ahli ras iblis yang tersisa. Nampak beberapa ahli ras iblis yang tersisa itu gemetar. Semuanya, apakah kalian akan menyerahkan diri kalian atau kalian akan membiarkanku melakukannya sendiri? Kata Qin Chen. Anda? Siapa Anda? Iblis. Kamu adalah iblis. Beberapa iblis yang tersisa itu gemetar dan berkata dengan marah. Hahaha, iblis. Saya sangat senang disebut iblis oleh iblis seperti kalian, kata Qin Chen matanya dingin. Dan dia tidak pernah berbelas kasihan kepada musuh. Mengenai identitas saya, apakah Anda tidak dapat menebaknya? Ya, benar, saya adalah Long Chen dari klan naga sejati, kata Qin Chen. Mendengar pernyataan diri Qin Chen ini, Master Iblis yang tersisa itu merasa ngeri. Iblis di depannya ini benar-benar iblis. Dan ini adalah iblis menakutkan yang bahkan bisa menelan
penguasa ahli yang mulia surgawi seperti Tuan Rongyan dari ras iblis mereka. Hal semacam ini telah diberitakan di medan perang 10.000 ras. Jadi bagaimana mungkin mereka semua tidak tahu? Sesaat kemudian, Qin Chen pun langsung memasukkan beberapa master iblis yang tersisa ini ke dalam dunia kacau cakram Gyo Qian Kun.